pendistributorannya gitu cocok ya. Cuma baru sekarang cuma Bang Sadli, belum dibagi ke para DPW ya. Nanti ke depan tuh akan di pendistribusiannya ya, betul-betul. Pendistribusiannya sekarang ini hanya melalui adik kita ya, Sadli. Di akunnya itu sahabat Bang Zuma. Nah, jadi tapi untuk order bisa melalui kami. DM ke kami, ke siapa nanti kita sampaikan. Ya. Tapi sekarang belum ada COD ya, saudaraku ya. Transfer dulu baru kirim alamat lengkap, kemudian barangnya dikirim, skincare-nya dikirim. Oke, teman-teman. 7 hari lagi baru ada barang. Oh, Masya Allah, berarti laris ya. Alhamdulillah. Padahal ribuan loh. Ribuan itu yang ini. Kan pabriknya di sini. Ownernya Gurunda. Oke, teman-teman. Jadi gitu cara ordernya. Sama-sama. Oh, Karin. Dan hembody ada juga ya, teman-teman, yang kulitnya bersisik ya. Kayak kulitnya ada nggak cocok dengan macam-macam lah. Boleh itu ada hembodinya. Hembodinya itu dibanderol dengan harga 85. Tapi aku lupa ya, aku baru mau minta sama Sadli nih, aku mau pesan sama Sadli. Jadi aku belum bisa spill. Bun, apa saja tadi itu paketnya? Oh, paketnya itu tonernya ya, apa ya, sabunnya. Sabunnya 1, kemudian toner. Kemudian serumnya, kemudian krimnya. Gitu saudaraku ya. Bun, disapa dulu, jangan sampai akun palsu nih, Bun. Anak saya juga pakai, anak saya itu pakai. Bunda Rahma disapa dulu ini, jangan sampai akun palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini palsu atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang tanya harganya 95 tuh sepaket. 4 item itu 95 saudaraku ya. Jadi itu tapi di luar ongkir ya. Itu masih promo. Kalau udah promo itu ya di atas 100 lah, 120, 100 ya entahlah ya, tapi itu masih promo. Jadi harga pengenalan ya, harga promosi. Silakan dipesan saudaraku ya. Boleh ke Malaysia ya? Boleh ke Malaysia, boleh. Oh, boleh. Boleh kan saudara. ke Malaysia. Kemarin aku kirim ke Burundi yang nyampe. Oh, ke Burundi ya tempat tinggalnya Bang Handi, boleh. Oh, boleh. Cuma supaya ringan, ambil sekilo. Ya, kalau sekilo taruhlah naik itu 5 sampai 6. 5 ini ya, 5 paket. Supaya ini. Yang jelas untuk sementara pusat distribusinya itu hanya dari Desa Sadli dulu. Di luar dari itu nggak bisa konsentrasi ke Sadli dulu gitu. Kalau di Goa mau pesan di Bunda, boleh pesan ke aku, nanti aku sampaikan ke adik kita. Boleh ke Bang Sadli. Bunda Lin boleh pesan ke DM ke aku. Nanti aku kasih nomor rekeningnya Bang Sadli. Terus Bunda kirim alamat lengkapnya, nanti kita kirim ke tempatnya gitu. Jadi ongkirnya itu ya bayar di tempat masing-masing. Kagak lah. Tapi boleh juga sekalian ya ongkirnya ya. Gini loh ya. Itu nanti Anda bayar bersama, misalnya kan Sadli udah tahu, misalnya dari ada iya telepon, udah ada telepon. Iya sih ongkirnya, iya betul. Kan kalau order itu udah dikasih tahu, udah dilihat alamatnya ini di mana, udah ada tercatat ongkirnya segini. Jadi udah sekalian dengan ongkirnya kalau ditransfer. Jadi alamat lengkapnya kalau di Goa mau pesan di Bunda bisa ya. Mbak Lin tinggalnya di mana? Karena Bang Sadli ini di Bolangi, Goa juga. Masuk Goa itu Bolangi. Paling ongkirnya itu 10 ribuan. 10.000 lebih lah. Kalau aku kan ngambil sendiri kemarin ke tempatnya.
minggu bisa COD. Belum bisa ya, belum ada COD. Belum bisa Bang ya COD. Karena ini apa ya, usaha baru kita rintis. Bener loh, kemarin nih loh ada yang beli loh. 2 hari dia pakai panu hilang, 3 hari kurap hilang, 4 hari kudis hilang, 5 hari hutang habis, kebayar semua. Mau Bisa bayangkan dia ya. bayar, barangkali dia bayar jadi utangnya habis. Berapa harganya kalau duit Malaysia? Berapa sekarang ringgit Malaysia? 13.000 kan? Enggak, 13.000, 1 ringgit itu 13.000 rupiah. siapa bilang 1 ringgit berapa? Enggak lah. 13.000 Masa sih? berapa? Kalau lihat loh, 1 ringgit rupiah 3.452. 3.000, ay. Nah, itu 3.500 kelasnya. lah. 3.000. Aku pikir dolar Amerika. 3.000 di 95.000 berapa ringgit ya? Aku mau jalan dulu, ada jemputan dari Senopati. Mau rapat. Biasa nyari duit dulu sampingannya. Lanjut, makasih semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juma, terakhir ini kan kita sekarang targetnya 5 ekor sapi ya Pak Juma ya. Iya betul Bang Iya. Edi. Kita targetnya Iya. 5 ya. Masih ada waktu tanggal 15 ya, masih ada lah ya. Iya betul. Sekarang udah hampir 4 ya. Iya Bang Edi. Ya, udah Catatan hampir kita iya. udah hampir 4. Tunggu dulu. Kuliah dulu. Hampir 4 lah, itu kurang Iya. ya. Kurang sedikit lah, itu hampir 4. Jadi kita target ini kurang lebih ke depannya kita satu lagi lah, mau harga 20 mau harga 25 gitu ya Bang Juma ya. Iya betul. Sekarang 47 Bang Andi. Ya, 47 340. Baru 47 untuk Iya. kurban ya. Ya. Untuk sampai ke 4 itu kurang lebih 7 jutaan lagi. Ya, kita butuh sekitar 30 lagi lah mencapai. Tapi kalau nggak maksa kok. Apa adanya, yang target kita aja sih, namanya juga target. Insya Allah kalau Allah meridhoi mah mudah itu. Masih ada waktu sampai tanggal 15. Oke, lanjut lagi. Beneran Bang Juma dipanggil biasa menghadap. Ada Standby. Ya. Salam sama beliau ya. Ya, siap. Aku Miro Kapang. Kalau ke Bekasi, ke Malaysia, ya nanti dilihat ya ongkirnya tuh. Dihubungi aja ADM ke adik kita, sahabat Bang Zuma, yang dikelola oleh Bang Sadli. Dia aja ke sahabat Bang Zuma kalau lagi live sebentar malam, atau dicari. Ini sampaikan alamatnya di sini biar dicek ongkirnya. Tapi paling kalau tidak sampai murah sih. Iya. Ke Bekasi. Silakan Sedikit turun dulu. saya jelaskan kembali mengenai skincare ini ya. Skin. Hah? Ya, Skin. skincare. Ya. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya jelaskan beberapa saat yang lalu terkait dengan adanya usaha skincare, bahwasanya ini kita berbisnis ya, berbisnis dengan Allah. Kenapa saya mengatakan ini berbisnis dengan Allah? Kita udah jual ribuan dengan modal sesuai dengan harga yang kita ambil dari pabrik. Makanya kenapa dibebankan kemudian kepada netizen ongkos kirimnya, karena memang kita nggak ada keuntungan. Ini kita hanya uji coba kelayakan gitu. Maksudnya alhamdulillah sejak pemakaian yang WA ke saya itu ada sudah kurang lebih 5 atau 7 orang seingat saya yang mengucapkan terima kasih banyak dikarenakan produk ini cocok dengan kulitnya gitu loh. Jadi skincare ini cocok dengan kulitnya.
Terima kasih Bang Suma, saya sangat senang karena produk Bang Suma ini sama sekali senang saya makainya karena dingin, tidak panas, dan kulit saya jadi cerah gitu. Nah, ini sebenarnya yang kita ingin perkenalkan dulu gitu. Semakin banyak orang yang senang dengan skincare kita, maka skincare kita itu akan menjadi pilihan nomor wahid di Indonesia. Maka kita bisa melengsarkan semua penjual skincare yang lain gitu. Karena kita jual modal tidak dari Amber sampai Komeng, yang lain kita di Apologet Islam Indonesia. Karena tujuan teman-teman semua, yayasan ini bisa eksis ya tentu dengan adanya biaya dana sendiri gitu, tidak mesti harus membutuhkan biaya-biaya dari teman-teman lain. Dan teman-teman yang ada di API, kita tidak ingin mereka itu kerja rodi, kerja paksa. Diusahakan ada penghasilan dari API itu sendiri. Makanya sistem jual itu saya sampaikan kepada Sadli dan juga Lukman bahwasanya DPW yang menjual itu mendapatkan 10.000 dari satu pieces, kemudian 5.000-nya itu harus ke API pusat. Nah, jadi owner mengeluarkan 15.000 untuk API gitu, sehingga API ini tidak lagi macet. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan tidak harus nyari kemana-mana gitu ya. Adik-adik saya, anak-anak saya yang ada di API juga itu alhamdulillah insya Allah ke depannya kalau usaha kita ini lancar, kita bisa menguasai pasar, teman-teman se-Indonesia itu menggunakan produk kita, maka teman-teman yang ada di API juga akan dienakkan. Jadi DPW di daerah-daerah itu dengan mudah kemudian bergerak karena adanya ruh. Kalau tidak ada ruh, bagaimana mau bergerak? Teman-teman kalau tidak bisa juga minum kopi, bagaimana mau memberikan dakwah? Kalau kita berharap kemudian untuk diberikan sama netizen itu mau sampai kapan? Maka API ini harus punya usaha yang menopang pergerakan API itu sendiri. Jadi dari sini saya mohon kepada netizen ketika menemukan dua skincare yang sama-sama unggul, maka ya pilihlah yang umat punya gitu. Kenapa saya katakan umat punya? Karena API ini adalah milik umat. API tidak bisa bergerak kalau orang-orang yang ada di dalamnya itu semuanya pada keroncongan. Itu pasti tuh. Tiba-tiba Ahi Sugi tidak diminta-minta, sehat, lalu butuh biaya. Nah, kita mau minta dari mana? Masa tiap ada yang sakit netizen, kan kita tidak kayak gitu nanti ke depannya insya Allah. Tiba-tiba Bang Handi sehat. Nah, tidak mesti harus kayak mana. Ya baru-baru ini teman-teman saya dirawat di rumah sakit ya 4 hari 4 malam. Karena saya minta kepada dokter untuk kemudian istirahat, capean. Ya saya berpikir di rumah sakit itu, ini gimana kalau teman-teman saya yang sakit tak ada biaya, kemana harus pergi gitu, sementara biaya rumah sakit itu mahal. Ya, jadi banyaklah hal yang mendasari, terutama dasar pertama didirikan API. Saya tanya, ini kayak mana? Kita undang orang untuk masuk ke API, habis itu lapar. Enggak bang, kita punya ini bang, kita punya ini. Akhirnya saya mau waktu itu, oke. Saya nggak ingin pasukan saya itu lapar di lapangan. Akhirnya tanda tangan, panggil notaris, buat aktif pendirian dan seterusnya. Ya, apa yang diusahakan ternyata belum menuai hasil sesuai dengan harapan. Maka saya berpikir, kayaknya saya deh yang harus terjun lapangan dan tidak ingin mengharapkan orang lain. Jadi saya tidak perlu rapat
dengan teman-teman API pusat, saya ada wacana begini, nggak perlu. Saya mau lihat bergerak mesin penggerak ini dulu yang saya uji, tes kelayakan. Alhamdulillah, saya cuma bertiga ya, bertiga berbicara, ya kurang lebih 4 orang lah. Kemudian ya sudah, kita pantau, kita analisa, kita tinjau pabriknya, kita komunikasi dengan dokternya, dengan staf ahlinya, kemudian berikan yang terbaik. Kalau tidak, kucolok matamu karena ini mengatasnamakan kendaraan besar. Iya Pak, baik Pak, gini Pak, dan seterusnya. Kita langsung tinjau cara kerjanya dan seterusnya. Kita tidak butuh botolnya bagus, kita tidak butuh kemudian paketnya itu cantik, kelihatan mahal botolnya, tapi isinya hanya merusak orang. Yang kita butuhkan itu isinya, gitu. Aku bilang sama pemilik pabriknya tuh yang dari dinas kesehatan, saya tidak butuhkan botolnya mahal. Kalau perlu produk saya itu dibungkus daun pisang pun tidak apa-apa. Yang penting isi dalamnya. Yang kita butuhkan itu isi dalam, bukan botol. Botol itu besok hari sudah selesai dibuang. Tapi isinya nih harus betul-betul membuat yang make itu senang. Begitu dia pakai seminggu 2 minggu itu sudah nampak kelihatan wajahnya bersih. Kalau perlu itu urat-uratnya kelihatan. Nah, terus dibisiklah sama ibu itu, Pak, gampang Pak kalau mau kelihatan urat-uratnya. Ya udah aku bilang buat itu. Di ini aja, disiletin aja Pak, diiris pelan-pelan kulitnya. Ketawanya kita. Bukan maksud saya itu kulit ketika pakai produk itu kinclong, wajahnya itu bercahaya, bersih gitu loh. Jadi nampak kelihatan tidak seperti Pak Bom-bom, kusam, banyak daging. Bukan. Kita menginginkan tidak perlu putih, yang penting bersih gitu. Melihat orang yang makan itu, apa sih dimakan orang ini, vitamin apa sih diminum kok wajahnya kayak gitu. Itu yang kita harapkan. Seperti itu. Ya. Saya mau nanya tapi ya Iya, serius, jangan bergurau ya. Saya itu betul. Apa kalau untuk saya ini kalau terkena hujan gatal, terkena hujan gatal. Itu Gampang bisa. itu. Bisa. Periksa dulu rambutnya. Astagfirullah. Saya ini tidak bergurau, betul. Serius. Rambutnya dulu rambut dulu diperiksa. Mana tahu jarang sikat gigi, mana tahu jarang pakai sampo atau pakai minyak rambut. Ini serius, pakai minyak rambut, kemudian minyak rambutnya itu tidak cocok dengan kulit. Ada juga orang pakai minyak rambut itu begitu matanya berair atau digosok pedis matanya. Ada, cuci muka kok mata saya selalu pedis. Ternyata keringatnya itu menghantarkan kandungan dari minyak rambut, gitu loh. Nah, kalau memang sudah saya mulai dari tahun 2012 saya mulai La haula wala quwata illa billah. 2012 enggak pernah pakai sampo sampai sekarang, Apa Bukan. masalah? Bukan, saya mandi 3 kali pakai sampo Nah, kalau terkena air hujan, seandainya nih hujan ya, Gatal. saya di tengah jalan itu gatalnya gatal sakit, digaruk sakit, kalau tidak digaruk panas. Nah, terus kalau makan ayam juga gatal, makan Udang, makan ya udang. pokoknya yang dari laut-laut tuh gatal. Ketiping. Dengan itu bisa lagi kira-kira sembuh tuh, akhi. Itu enggak ada hubungannya. Itu alergi, itu dari dalam, akhi. Itu alergi. Periksa darah dulu, periksa darah. Itu alergi itu. Nah, kalau ini kan cuman hanya sebatas kulit. Enggak ada hubungannya dengan itu, akhi. Iya kok. Gatalnya itu dari dalam, sementara ini hanya produk luar. Gitu. Saya semalam minta Ustadz Sugi tolong teleponkan, pesankan sama beliau, tidak dipesan-pesankan. Nah, kalau itu kayaknya sih ini obatnya itu vitamin C. Wah, sakit perut aku ya. Saya semalam pingsan gara-gara meminum C1000. Oh ya, bukan yang kayak gitu yang diminum. Coba Anda nanti ke apotek, coba tanya, bisikin ke apotekernya, Pak, ada Kombantrin cair. Nah itu obatnya. Itu obat cacing antum. Sorry, vitamin C. Tunggu. Saya baca dulu vitamin C saya ya. Sabar.
Aki Musa enggak makan kalajengking. Tidak lagi. Ini vitamin C saya ini NOE C1000. Kirain kalpana kapsul. Bukan, ini serius. Ini. Nanti aku fotoin deh. Ya. Ya dah. Oke, nanti aku fotoin. Habis itu kirim ke Pak Bom Bom. Ya, jadi seperti itu awalnya teman-teman sampai muncul ide, yuk kita manfaatkan kemudian momentum ini, kita bikin skincare, habis itu kita saling menguntungkan lah ya, untuk membuat kokoh api itu butuh biaya untuk apa teman-teman. Ini baru-baru kita menghadiri undangan MUI, tak ada sedikit pun Rp1 pun uang saku untuk teman-teman adik-adik kita yang pergi mengikuti rapat. Sejatinya yayasan mengutus pasukan itu harus sudah diperlengkapi, dijemput pakai mobil dinas, siang malamnya ada akomodasi dan seterusnya. Tapi kita belum bisa, sedihnya itu di situ. Maka muncul inisiatif ini ke depannya insya Allah. Jadi sabar-sabar teman-teman, tolong bantu promosi. Kenapa? Karena teman-teman kalau udah pakai skincare kita sekali, habis pasti pesan lagi di kita. Gitu. Nanti serentak tuh. Jadi harapan kita bahwasanya DPW ini menguasai pasar. Paham tak ini? Ya ini Aki Musa ini pembina api Kaltim ini, gertak aja itu, nggak ada gerak itu. Ya udah gitu. Jadi nanti DPW yang ada mengakomodir semua permintaan di wilayahnya. Habis itu laporkan ke pusat. DPW Sulbar misalnya, Sulbar minta 100 pieces, minta ke pusat mengeksekusi, sampaikan ke owner yang ada di Makassar, yang di Makassar kemudian eksekusi mengirim barang ke Sulbar dengan menunjukkan bukti resi ke pusat bahwa permintaan Sulbar sudah di ACC terkirim tanggal sekian, seperti itu. Jadi semua terbuka, laporan dari owner ke pusat bahwa dari DPW sudah terbayar sekian, masuk ke rekening api langsung. Kan DPW ini kita minta mereka punya rekening masing-masing kan. Jadi DPW kirim fee-nya, ke pusat kirim fee-nya. Kalau Sulawesi Indonesia semua wilayah ada api, berapa wilayah yang akan mentransfer masukan ke api setiap hari? Lumayan nggak tuh? Lumayan nggak? Lumayan lah. Kalau dalam sebulan api bisa mengumpulkan fee 100 juta sampai 300 juta, kan lumayan. Masya Allah. Dan itu bisa terjadi, kenapa tidak? Kita menjual sesuatu yang tidak haram, dan kita tidak menjual melampaui riba. Kita kerja, semuanya kerja. Yang di Makassar kerja, yang di PWDP kerja, semua kerja. Yang membelinya pun kerja. Enggak disimpan di meja aja itu barang. Dicelup, disimpan di tangan, habis itu digosok tang muka kayak gitu kan, kerja juga nya itu. Iya kan? Akhirnya, kalau bisa nih Aki, secepatnya kita meeting antara api pusat dengan api daerah. Iya. Kalau bisa disegerakan itu. Iya. Kita realisasikan itu. sudah rapat pertama kayaknya udah. Rapat pertama sudah. Rapat dengan DPW udah? DPW belum kayaknya. DPW belum ya. Cuman owner dengan ini ya kemarin. Perwakilan ownernya aja ya. Iya. Nah, kalau bisa DPW mari kita kumpul di Zoom bareng semua DPW, lalu kita bahas ini masalah ini. Iya. Kalau keluhan selama ini menurut informasi terkait produk, alhamdulillah nggak ada nggak ada kemudian keluhan selain keluhan plastiknya robek, tutupnya terbuka, yang kayak gitu-gitu, stikernya lepas. Ya saya katakan bahwa yang itu bukan masalah. Isinya kosong ada enggak? Oh enggak, kalau itu enggak. Enggak, kalau yang kayak gitu-gitu mah maklumi aja teman-teman. Kalau
dalam keadaan seperti itu, ambil aja wadah simpan, taruh di piring kan tinggal di ini. Biasa dari ini Gurunda, dari pengiriman. Iya, pengiriman. Ya kan kadang gini loh Bunda Rama, kita beli Indomie kadang nggak ada bumbunya kan gitu. Siapa Ya. tahu isinya kosong kan takutnya. Alhamdulillah enggak. Terus kemudian kalau berbicara kualitas kita sudah jalankan masuk bulan kedua ini. Alhamdulillah enggak ada keluhan. Semuanya yang ada bagus. Alhamdulillah bagus, kinclong, kayak gitu-gitulah, bersih. Ya bisa jadi juga itu sugesti kan. Tapi paling tidak enggak ada keluhan sampai sekarang. Keluhannya itu cuman terlambat pengiriman, dikarenakan memang kan kita masih masa penjajakan ini ya kan. Satu admin yang masuk semua provinsi, gimana mau diatur itu? Mana dia sendiri yang bungkus, dia sendiri yang packing dan seterusnya. Nah, kedepannya insya Allah kita akan ada kantor, kita rekrut pegawai untuk melakukan monopoli pergerakan bisnis ini kan gitu. Karena ini bukan kecil, permintaan untuk skinker itu tiap hari itu waduh banyak sekali. Saya juga heran, tanya sama teman yang ada di sini di divisi umum, jangan-jangan ibu itu makan kok setiap saat dia pesan. Kayaknya Kak, kata dia. Dia jual kembali. Oh gitu. Dia jual kembali tuh, Deng. Ada yang bertanya di bawah ini, apa skincare-nya sudah ready? Oh, Kan itu yang katanya udah habis. yang bisa jawab itu ini satu dengan divisi umum. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anakku juga pakai loh. Ya, Oh kan, alhamdulillah. tiga. Bagus nggak Bunda Rahma? iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi untuk sekarang cara pemesanan itu masih semraut, masih bisa pesan di Bang Sakti, masih bisa pesan di Bunda Rahma, masih bisa pesan di Bang Handi. Ya, kosong nanti minggu depan. Oke, jadi nanti minggu depan baru ini. Jadi kalau mau pesan sekarang, tapi jangan berharap dikirim sekarang. Pesan aja, karena berlomba-lomba, produknya itu berlomba-lomba. Misalnya keluar 1.500 itu sudah ada semua pembelinya gitu loh. Nah, kalau sekarang itu pemesanannya, cara pemesanannya masih seperti ini, manual, ke Bunda Rahma, ke Bang Handi. Nanti ke depannya masing-masing ke DPW, masing-masing ke pusat gitu. Ada yang langsung ke pusat boleh, ada yang langsung ke DPW bisa. Begitu teman-teman, bisa langsung ke Satli juga. Saya kira kita sampai situ ya untuk membahas ini. Ada yang masih bertanya di bawah ini, Deng. Oh silakan. Ya, ya. Katanya mau di-spill berapa apa aja itu produknya. Nah ini ya teman-teman. Nah ini paste ya, pencuci ya, tonernya ya. Ini pencuci mukanya nih, semacam sabun lah ya. Kemudian ini serumnya, desain serumnya. Gunanya apa? Ini untuk melembabkan, dipukul-pukul plek-plek ke muka ya, apa ya, di sapu-sapu ke muka tuh. Kemudian dikasih krimnya. Ini krimnya ini siang malam boleh. Iya saudara ya. Bunda Rama. Satu paket harganya berapa, Bunda? Udah 95 di luar aku ongkir. belikan. Aku Harga belikan promo. kan murah ya. Harga promo. Oh boleh. Masya Allah, thank you Fandi. Baru ya. Ini masih promo ya. Kalau udah nggak promo ya. Banyak di siapa tuh lagi ya, Mbak yang sering masuk Komal juga itu namanya siapa nama akunnya ya, Bu Dokter ya. Beliau kan ini agen kecantikan gitu. Dia mau juga katanya mau menjual juga. Jadi aku bilang iya ya sebentar nanti Mbak kita apa ya sampaikan kalau udah bisa di ini udah bisa Dibuka dikasih krimnya aja. Bunda Rahma katanya, Bun. Ada yang melihat Krimnya ini warna. harum. Krimnya ini harum.
itu penjualannya tidak bisa perorangan, anu Bunda Rahma. Itu dari apa ya? Iya, Yang dia api. mau ambil banyak kan? Mikirnya gimana cara pegangnya ya? Kalau pintar Ini teman pernah Kalau- pakai ini ya, ya? silakan. Pernah kalian pakai Pons? Kayak begini krimnya Pons. Nah, kayak begini. kalau saya sih nggak pakai itu, Bun. Saya nggak pakai itu. Hembody Ada- kan Gurunda? Serum-serum itu saya nggak pakai. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam ya Allah. warahmatullahi Jadi bisa kalau tidak Tapi ambil Medan siap memasarkan ya Mbak Nora ya. Luar biasa. Ya, aduh ada yang noise. Iya, Pak D, ya Pak D. Di Medan. Ya, Api Medan siap Insya ya. Allah. Siap di Medan. Yang maksudnya Gurunda tabe mohon maaf. Bisa kalau cuma ngambil krimnya? Enggak tidak maksudku saya sendiri pakai itu nggak pakai yang kayak gitu-gitu. Serumnya juga nggak pakai. Kan Langsung kita laki-laki gitu. langsung saja aku pakai entah Langsung apa-apanya. gimana itu Bang Zuma? Macam mana Ya. langsung? Bang Zuma. Langsungnya gimana? Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perempuan itu kan habis ini tunggu lagi 1 menit baru pakai ini selesai. Kalau saya enggak langsung yang dempul aja Semuanya langsung. dicampur. Semuanya dicampur. Bang Zuma. Buangnya agak turun kita masih tarik di anggota. Iya, kenapa Bang? Saya mau nanya nih, kadang suka bingung gitu. Mau Ini juga pakai juga- skincare? Dari pertanyaan teman. Bang Wika mau pakai skincare juga, makanya bingung Bang. Bukan. Aman Bang. Oh bukan. Iya, iya. Tidak. Garam Bang yang anggota. Lanjut Apa artinya Bang itu, Wika, Zuma? apa yang dibingungkan Bang? Ini Bang Zuma kan kemarin temen ada yang nanya nih, dia kan kemarin mualaf gitu ya. Dia emang sudah syahadat, sudah ibaratnya KTP juga udah Islam. Cuman dia belum disunat, itu sah belum itu Islamnya Bang Zuma? Islamnya sah, sholatnya belum sah. Tergantung alasan. Suami saya juga dulu Kristen ya, dari Belanda, belum disunat, tetapi karena pas waktu mau disunat, suami saya darah tinggi, naiknya tinggi. Jadi karena ada alasan tertentu nggak bisa, karena sudah sepuh ya, sudah tua, waktu mau disunat darahnya naik tinggi, tapi masuk Islam. Itu menurut Ustadz yang saya dengar seperti itu waktu itu. Karena akan berbahaya kalau disunat langsung, nggak bisa. Ya, karena tensinya tinggi. Ya. Iya, Pas tidur, caranya pas tidur disunat Bu. Kalau Saya ibu yang kan sunatnya ada aja deh. alasannya gitu. Kalau ini kan tidak ada Bu, masih muda gitu. Nah, kalau masih muda apa alasannya? Ya mungkin kata dia Takut. "Loh, kenapa katanya disunat, di rukun iman juga tidak ada." Begitu. Kalau begitu sementara pakai lakban aja, ditarik kulitnya ke atas lakban. Kayak gitu. Buang kotoran juga Bang Zuma, Gurundra. Iya. Silakan akhi, dikasih solusi teman kita ini. Iya, jadi kalau kata Allah itu kan apa masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Jadi ketika dia sudah berani mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia harus siap mengikuti apa yang ada di Islam. Islam tidak memberi toleransi kepada pengikutnya. Ya, dalam keadaan normal ya, jangan dalam keadaan darurat, beda lagi. Kalau dalam keadaan darurat, babi haram pun bisa dimakan dalam keadaan darurat. Tetapi dalam keadaan normal, tanpa ada darurat apapun, itu tidak ada toleransi. Sunat ya sunat. Kalau dia tidak sunat, percuma dia masuk Islam. Karena apa? Karena masih bawa najis ketika dia sholat. Ya, jangankan tidak disunat Bang. Ada suatu kisah menceritakan bahwa ketika ada orang kencing, ya kan, dia tidak hati-hati ketika dia kencing, lalu kencingnya nyiprat ke kaki dia, itu bisa menyebabkan dia masuk neraka.
Ada kisahnya itu. Nah, apalagi kalau nggak sunat, setiap sholat masih bawa najis. Jadi kalau orang tidak sunat, sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana kalau dia tidak mau sholat? Ya benar yang dikatakan Bang Suma tadi, tarik ke atas kulitnya, terus dia apa? Dia diplas. Nah, gitu caranya. Mungkin sedikit ya, Ustadz Sugi. Mungkin ada ini, kadang-kadang kalau yang saya rasa tuh malu itu aja sih. Kalau rasa sakit itu tidak ada takut, cuman malu. Ketika disunat tuh rasanya tuh cuman waktu mau berangkat sunat itu malu, kita di jalan tuh berpikir nanti ditengok orang, malu gitu karena kita sudah tua. Itu yang biasanya kalau yang saya rasa itu sih. Itu saja sih. Mungkin kalau saya sih tidak tahu alasan dia ini gimana nya. Cuman lah katanya ngapain sunat-sunat di rukun iman juga nggak ada, ya udah saya diem gitu daripada main soal agama, kan saya polos masih awam gitu Pak. Ya, Islam itu ketika kita sudah memeluk Islam itu sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku patuh. Ketika Rasulullah ya menyuruh kita sunat, nggak bertanya kenapa harus disunat, kenapa harus begini, nggak ada seperti itu di dalam Islam. Kamu sunat. Jadi pemikiran kafir itu jangan dibawa ke Islam, nggak nyambung. Islam itu sami'na wa ata'na. Orang kafir itu sami'na wa asoina. Aku dengar, aku mikir, tak pikir-pikir dulu, cocok enggak nih. Nah itu orang kafir, sami'na wa asoina. Tak pikir-pikir dulu. Kalau ada yang cocok dengan saya, nah, saya ikuti. Kalau nggak cocok, saya singkirkan. Itu pemikiran-pemikiran kafir. Pemikiran Islam tidak begitu. Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku patuh. Begitu Bang. Orang yang tidak sunat nggak bisa masuk masjid Bang. Ya, bawa najis nggak boleh masuk masjid. Contoh ya anak-anak yang belum sunat itu nggak bisa ikut di shop depan Bang. Kenapa? Bisa merusak shop itu karena ada najis di situ. Anak-anak ditaruh di belakang. Nah begitu, apalagi orang udah dewasa, sudah tahu ketentuan Islam, salah satunya adalah sunat. Walaupun tidak ada di rukun Islam, tapi itu diperintahkan oleh Nabi kita. Gitu loh, Nabi Muhammad itu sunat, maka kita wajib mengikuti sunat. Kalau dia nggak mau sunat, suruh keluar aja, bikin ribet di Islam, keluar aja lo, keluar. Murtad lagi sono. Di ini Pak D, di dalam Al-Quran kan ikutilah mila Ibrahim. Iya, Ya, betul. ikutilah mila Ibrahim. Betul. Jadi kalau tidak mau patuh terhadap aturan Islam, keluar aja. Islam nggak butuh orang, kita yang butuh Islam. Ya, Iya. suruh keluar aja. Itu munafik namanya kalau kayak begitu. Ya, jadi Gimana Hi? semalam ada, ini mohon maaf ya. Semalam ada sempat saya konsultasikan dengan Ustadz Sugi, saya kirimkan KTP-nya. Jadi memang begitu dia. Mereka, saya rasa orang-orang yang menyamar itu. Apa namanya? Iya, apa ada yang tersembunyi gitu apa gimana? Ya karena tadi apa kata orangnya itu Ahi katanya tidak perlu 20 sebulan yang lalu saya pernah mendapati laporan dan itu saya konsultasikan dengan Ustadz Sugi. KTP-nya saya kirimkan sama Ustadz Sugi. Saya suruh teliti apa yang salah di sini Ustadz Sugi. Sama beliau diteliti, dicermati sama beliau, lalu beliau berkata ini tempelan, ini pemalsuan. Jadi sedang kami kejar, tapi pindah-pindah orangnya gitu. Lanjut Aki, itu Ustadz Sugi yang jadi saksinya. Cuman saya memang belum publikasikan karena memang ya itu tadi kita mesti berhati-hati kalau kita berkata-kata nanti dia dengar tambah kaburnya semakin jauh gitu. Iya, makanya itu saya ingin konsultasi ini gimana ngadepin yang begitu gitu kan. Ya, sedikit Bang ya. Apa? Oh ya, lanjut. Iya, Al-Quran menjelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran. Al-Quran kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Al-Quran kemudian memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengikuti Nabi Abraham alaihissalam. Orang yang tidak mengikuti Nabi Abraham alaihissalam, kata Al-Quran, adalah orang yang memperbodoh diri. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Sedangkan ajaran Ibrahim itu salah satunya adalah sunnat. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Jadi Islam itu tidak hanya, kalau dia mengatakan bahwasanya itu tidak, bukan dari rukun iman, bukan dari rukun Islam, itu keliru. Itu keliru itu. Apa rukun Islam yang pertama? Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Ya, syahadat. Kalau syahadat itu menyaksikan Allah itu ada, menyaksikan perintah Allah ada. Bukan hanya menyaksikan Allah ada, tapi konsekuensi daripada perintah Allah, Allah itu ada, adalah mentaati perintahnya. Salah satu perintahnya itu ya sunnat. Mana perintahnya sunnat? Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Itu perintah sunnat. Ikuti ajaran Nabi Musa. Apa ajaran Nabi Musa? Ya sunnat, berarti wajib sunat itu. Bukan main-main sunat itu. Dan orang yang tidak bersunat dalam Al-Quran dikategorikan oleh orang yang jahil. Allah mengatakan itu adalah orang yang jahil. Kalau dia tidak mengikuti milah Abraham, berarti orang yang jahil. Orang yang bodoh, orang yang tulul berarti. Sampaikan aja kepada saudara kita itu bahwasanya perintah sunat itu ada di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 123 dan surah Al-Baqarah ayat 130 menerangkan kalau orang tidak sunat berarti orang kucuk, orang tulul, orang bahlul kalau orang tidak sunat itu. Nah, kalau dia mengatakan tidak ada dalam rukun iman, salah. Tidak ada dalam rukun Islam, salah. Rukun Islam itu bersyahadat, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Dengan kata lain, kalau hati, kalbu kita, jasad kita ini sudah mempersaksikan bahwa tak ada Tuhan selain Allah, maka kita harus berserah diri kepada perintahnya. Apa perintahnya? Ikut sunat sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sunat. Begitu bang. Saya aja yang ganteng sunat kok. Masa temannya sejelek itu kok nggak sunat? Gimana sih? Jadi kalau Kristen ini ngikutin siapa Bang Zuma? Ya ikutin siapa? Ikutin perintah Paulus. Ancaman Paulus yang diikutin. Galatia 5 nomor 2. Hati-hati kalau kau sunat maka Yesus tidak akan berguna bagimu. Oh iya ya. Ngapain sunat? Yesus tak berguna nanti. Nah itu. Makanya mereka nggak sunat. Seperti itu saudara PK. Mudah-mudahan bisa membantu bang. Dan izin Bang Juma, sunat juga di medis beresiko mengalami gonorrea dan kelainan pada utera, penyakit menular, seksual, sipilis, ya, human papillomatovirus, herpes simplex. Jadi itulah pentingnya kenapa disunat gitu ya. Untuk di medis pun sudah dijelaskan begitu ya. Nazis gitu ya. Indahnya Islam itu sampai seperti itu, sampai detail gitu, seperti itu. Bang Juma izin ya Gurundra. Betul, betul. Dan itu kalau dia tidak bersunat, itu sama halnya dia memberikan ya tepung sagu ke istrinya, ke anaknya. Penyakit. Ya, Tidak bersih. Terus buat apa dia syahadat? Betul. Buat apa dia syahadat? Kalau dia tidak implementasikan syahadatnya, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya sudah, lakukan perintah Allah. Seperti itu. Udah bang ya? Iya, udah. Oke, sip. Jadi dipertanyakan ya kan, dia syahadat tapi nggak mau mengikuti kewajiban. Iya. Tinggal diberikan wejangan-wejangan aja itu. Iya. Mungkin takutnya saya kan nggak ngerti masalah begitu, takutnya dia cuman Islam tersembunyi dengan mengaku-ngaku Islam tapi
penyebar agama lain gitu Ya, Bang. betul. Di mana? Saya di Bekasi nih Bang, Oh iya, iya. begitu. Iya Bang, iya Bang. Nek apa? Yang perhatiin saya kadang ibaratnya sholat juga belum saya lihat begitu dia ke masjid apa gimana. Ya udah. Oke, Bang Wika udah ya, Bang Wika ya. Ya udah Bang Juma, makasih ya makasih. sarannya ya. Cukup ini aja lah. Kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadis Rasulullah itu ya tambah 1. Fitrah manusia itu 5. Pertama yang Rasulullah ucap itu khitan. Khitan. Kemudian mencukur dan selanjutnya. Itu ya. Jadi khitan tuh. Dan memang ada perintahnya bahwa kalau dia berislam yaitu harus di khitan. Sunat. Lanjut. Nah ini dukun sunat datang. Belum ya? Kirain dukun sunat datang. Siapa? Enggak ada. Tapi sekarang itu enak loh, ada laser. Yang zaman dulu itu katanya orang-orang tua dulu itu pakai apa sih itu alat-alat Nabi tradisional. Ibrahim pakai Sekarang tuh laser. Nabi Ada Ibrahim sih pakai apa ya? gitu. Sunatnya. Kalau zaman dulu pakai ini, apa kulit bambu itu yang paling luar itu. Wish. Ya bambu hinis namanya kalau di Sunda hinis ya. Kalau orang Jawa siladan namanya. Dijepit ya. Ustadz Sugi Iya. dijepit itu ya. Betul. Kalau sekarang Jadi mah sekarang yang enak. Udah bius kan, udah disuntik bius tuh barangnya itu udah disuntik kemudian jadi nggak ada sakitnya lagi. itu aneh ngaku mualaf kok merengkel. Ini mualaf apa? Ini Halo. udah sok pintar. Nah ini orang yang nggak sunat ini, Ustadz Sugi, yang nggak sunat ini. Ya Bang. Mau tanya apa Bang? Kata siapa orang Kristen nggak ada sunat? Oh, dia sunat. Kalau orang Kalau Kristen kau sunat, Yesus tidak berguna baginya. Berguna. Itu dalil. Jadi ada Sia-sia lah Yesus disalibkan, saudara. Kalau kau sunat, sia-sia Yesus. Nah itu dari Anda sendiri. Kalau orang gibah itu, dia suatu saat ajalnya akan menyebutnya. Ya, semua orang akan dijemput ajal, Bung. Tuhanmu aja dijemput ajalnya, mati dia. Gimana sih? Jadi orang hidup itu orang yang baik, agama yang baik. Kalau agama yang baik itu jangan menyembah manusia. Itu agama yang baik itu. Agama yang baik tidak menyembah manusia. Agama Anda yang Islam baik, Anda agama Islam apa-apa. agama yang baik itu Ajaran Islam itu tidak menuduh aturan Tuhan sebagai tai, sebagai sebagai sampah. Itu ajaran yang baik. Itu loh. Anda juga tai. Loh, kenapa jadi saya yang tai? Paulus mengatakan bahwa Taurat itu tai. Benar. Paulusmu, rasulmu itu yang mengatakan hukum Tuhan itu adalah tai. Anda sendiri nggak benar. Ya, jangan urusin saya, urusin agama Anda yang tidak baik itu. Najis. Agama nggak perlu didebatin agama. Siapa Ya udah, bilang? nggak usah naik ke sini kalau nggak mau debat. Siapa bilang? Hanya orang gila yang tidak mau mendebatkan agama. Hanya orang gila yang tidak mau mendebatkan agama. Hanya orang kesurupan setan yang tidak mau memperdebatkan agama. Enak aja. Enak aja, jangan memperdebatkan agama. Parah. Ajaran setan ketika datang dengan baik-baik, ajaran setan ketika datang dengan topeng kasih harus kita kulitin. Begitu Cak Ayu. Anda sendiri berarti lagi stres ya? Anda sendiri lagi stres ya? Kok jadi stres? Yang stres itu nyembah manusia, Bung. Itu stres itu. Hah? Kenapa ngurusin agama orang lain coba? Siapa yang ngurusin agama Anda? Saya hanya mengatakan orang yang stres itu menyembah manusia. Hidup itu jangan gila. Kenapa sih? Sensitif kali Abang. Abang kalau sakit kepala, jangan yang diurut itu kaki. Parah kali. Anda sendiri. Apa? Ngomong aja nggak diatur.
Ngomong gak Coba diatur. pakai etika. Ya udah pakai etiko. Anaknya orang dipantek di atas tiang, habis itu disembah. Ayo pakai etiko. Ya Anda sendiri nggak ada etika bro. Etika ya kayak mana? Etika yang mana? Anda ini tamatan apa sih? Mau tahu? Pokoknya saya lebih tinggi sekolahnya daripada Yesus. Kata pendeta kamu kan cuma sampai SMA Yesus itu. Saya selesai S2, alhamdulillah sebentar lagi mau lanjut S3. Gimana? S4-nya sudah selesai Bang Zuma kan dipastikan. S4 itu udah, kalau di Bible saya setuju. Kalau pengetahuan Bible setuju saya. Lulusan Gan Eden kalau Bible kalau saya. Saya Bisa sangkakan kalau- dengan Ahisugi. Kalau mau debat sama orang yang etikanya setengah-setengah itu susah sebenarnya. Setuju gelarnya apa Bang Zuma? Hah? Kalau jabatannya Setuju itu pengetahuan Bible sudah ada di telapak kaki, orang bukan di kepala lagi. jabatan itu rendahan itu susah. Kalau ngomong sama orang jabatan rendah itu memang betul-betul susah. Oh, jadi Anda merasa tinggi gitu? Anda merasa Diskusi tinggi? baik-baik lah. Jadi Anda merasa attitude, etika Anda lebih tinggi gitu? Bukan merasa tinggi, harusnya kita manusia ini harus saling menghargai, bukan menjelek-jelekin ngomongin agama orang, masalah itu tidak sunat, ini sunat. Ya belum tahu, kita kan agama masing-masing enggak Ya, mengetahui. kalau mau nangis itu di gereja, jangan di sini. Di kamar ratapan Anda nangis. Ya. Oke, sekian dan terima kasih Ya semuanya. udah, kamu ke gereja aja. Ke gereja, jangan ke sini, ke gereja. Kalau mau nangis itu jangan di sini, ke gereja. Kamu ke gereja, tanya pendetamu. Kita nyembah manusia Yesus, itu siapa yang perintahkan? Itu baru etika yang baik. Enggak ada jawaban susah. Jabatannya apa? Rendahan. Murahan enggak? Pikirlah itu agamamu. Dari mana agama kamu itu datang? Macam agamamu itu datang kayak Islam aja datangnya. Oh, agama datang dari penjajah pun kok sombong kali ngomong etika. Mana ada orang punya etika Tuhannya ditampar. Mau kali Tuhannya dibunuh. Etika pret. Etika. Anak orang disembah bicara etika. Kenapa? Hari ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, aku tadi habis belajar sama teman-teman Kristen. Aku dapat teologi baru loh, Bang. Apa tuh? Kalau teman-teman Kristen kan trinitasnya teologi sempa, segitiga kan. Kalau aku tuh teologi kelamin, Bang. Jadi aku bisa jelasin. Aku gambar sedikit aja. Oh, kamu tertinggal, Dek. Oh, Tinora itu sudah jelasin dari awal tadi di sini. Wah, ketinggalan. Telat. Itu kan Telat. saya. Enggak ada dari Uni ya. Tapi saya pura-pura diam aja tadi itu Bang Zuma. Dan ya kan? itu materi saya pada saat di Facebook itu. Berapa puluh tahun yang lalu itu. Enggak, tapi Abang udah lihat gambarannya, udah tahu gambarannya. Ya. Kalau aku kan pakai penggambaran, Bang. Kak Nora kan nggak pakai nggak acila. Kalau aku pakai penggambaran. Bentar aja nih coba. Begini coba. Tapi ini coba lihat penggambarannya. tunggu. Sebelum kita lanjut, saya hanya ingin mengatakan kepada adik saya di sini bahwasanya menurut informasi kemarin juga saya baru tahu bahwasanya Yesus itu pura-pura mengaku datang bukan sebagai Tuhan yang datang karena dia takut dibunuh sama orang-orang Yahudi. Gitu. Ya. Sekedar diketahui, satu-satunya Tuhan yang takut dibunuh sama ciptaannya ya Tuhannya Kristen. Itu kemarin ada dan rekamannya masih ada. Ya silakan dilanjut. Bang, Abang coba, aku kan minta diampu sama Abang. Kalau aku salah, Abang luruskan nanti ya. Ya. Ini kan hasil pembelajaranku. Jadi begini, kata teman Kristen kita itu, Bapa itu setara dengan Roh Kudus. Ya kan? Tuh. Jadi Yesus itu keluar dari Bapa, Bang, tapi dimasuki sama Roh Kudus. Bapa itu bentuknya sama. Jadi begini trinitas mereka, Bang. Ini kayak Iya. Pinocchio. Iya betul. Kayak gini, Bang. Betulan, Bang. Kayak burung Ini bangau. gambaran Bang Zuma. Elia Kalau gini, pakai gambaran Elia gini, parah Bang. ini kan. Tengoklah nih. Kan? Elia gini. Nah, ini apa Elia maksudnya gini. nih? Nah, ini Elia. Elia ini teologi tengkorak.
Ini Bapa, ini Anak, ini Roh Kudus. Kalau aku lebih jelas, Bang. Nggak Ini Bapa sempurna setara itu, nggak ada hidungnya, nggak bernapas, mati dia. Enggak, ini Oke. Bang, ini Nah, ini teologi. juga yang dibawa ini Itu juga kan salah deh. Uni itu punya laki-laki loh. Uni. Enggak, ini Enggak, teologi enggak. Kristen, bukan Nah, punya laki-laki. Itu salah, salah Gimana, kalau Bang? kayak gitu. Gimana? Ini harus ada lubangnya di depan. Kalau enggak bisa Oh, pipis. ini jemaat, Bang. Ini jemaat ya, Bang ya. Oh, Ini oh, jemaat. jemaat. Ah, itu Jadi ini, bagus. Bang. Astagfirullah. Dimensi. Dikasih lagi titik di situ. Ini Ah. dimensi. Diam dulu yang bunda-bunda, saya presentasi dulu depan dosen saya Bang Zuma. Mana tuh kalau saya salah bisa diluruskan. Jadi ini dimensi Bapa, ini adalah dimensi Roh Kudus dan Tuhan Bapa setara. Karena mirip, ini sama roh, ini juga roh. Nah, Yesus ini dia beda bentuk ya. Jadi dia bedanya memang bentuk, tapi dia keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa, dimasuki sama Roh Kudus. Maka ini adalah jemaat-jemaat mereka. Nah, jadi inilah teologi Trinitas yang saya pahami saat sekarang Terus ini. Dia ini rambutnya tidak bisa siapa dikatakan satu. yang Enggak, itu gondrong? Uni. Rambutnya Uni, yang harus- gondrong siapa yang Enggak, gondrong? harus ada pembatas itu antara jemaat dengan Bapa Putra Roh Kudus itu nih, harus ada pembatas. Iya ini Jangan kan berhubungan. enggak. Berambut. Yesus itu dia kan Nah, tidak jadi dia yang di melampaui bawah ruang- ini Yesus. ini Yesus Yang di Bang, bawah ini Bang. Yesus. Ya, ini Yesus. Rambutnya coba dibentuk yang gondrong karena Kasih nah, rambut, kasih rambut. rambutnya di mana? Ah. Ya kan Yesus. Ah, ini Yesus kan namanya belah gondrong. samping, belah tengah ini. Ini namanya belah tengah. Nah, ini Hancur bagus. Mina. Jadi Nah, begini ya gondrong Bang. dia kayak gitu. Aku baru dapat Kenapa ini dia harus pelajaran menjulur tadi, ke Bang. bawah? Kenapa dia harus menjulur ke bawah? Karena Roh Kudus dan Bapa itu di atas, sedangkan Yesus di bumi. Jadi memang harus Iya, kayak gini betul. bentuknya. Cocok. Jadi ini aku telah tanda tangani tadi Bang. Ini namanya teologi kelamin. Kenapa? Kalau kawan-kawan Kristen kita dia pakai teologi sempak Bang segitiga. Aku nggak terima. Aku lebih suka bahas yang di dalamnya aja. Aku bilang biar lebih enak. Karena ini satu kelamin. Nggak ada yang bilang ini tiga kelamin. Tapi mereka satu tidak terpisahkan bisa dibedakan Bang. Ini kelamin kudus namanya. Oh, 1, 3 pribadi berbeda tapi nggak bisa dipisahkan. Kalau Betul? dipisahkan cacat lah Bang. Ya sama dengan roda becak dong. Benar nggak? 1 tapi 3, betul? Itu orang-orang kok pada ngeres pikirannya itu gambar kecebong tahu. Jengkel lagi. Ya mau kayak mana itu Fandi itu besarkan Bang Zuma lagi Fandi. Ini mau beraktivitas kekayangan dulu. Lanjut Fandi. yang udah kayak gitu modelnya. Mau kayak mana lagi? Fandi besarkan itu Bang Zuma. Udah Uni. Inilah akibat 3 pribadi 1 hakikat. Tadi saya dibawa tertawa aja dengan Bu Nora itu. Teologi kelamin, 2 telur 1 batang. 1 hakikat 3 pribadi kata. Bunda Rama udah diajarkan Kak Nora. Bunda Rama harus paham loh ini. Ini materi khusus bagi perempuan yang ingin menjelaskan Tritunggal kepada teman-teman Kristen ya. Itu tadi saya live-kan loh Mbak Nora. Bagi yang punya Uni yang punya suami itu nggak usah dijelaskan, paham itu. Yang gadis-gadis itu perlu. Uni macam-macam. Jadi Yesus Bapa adalah satu, ya itu Kalau satu. Tuhan itu di karang-karang, aduh parah. Itu jadinya kayak gitu kan. Alhamdulillah Allah itu apa ya tidak seperti ciptaannya, jadi terhindar dari pelecehan-pelecehan gitu. Ini kalau Tuhan sudah di karang-karang, trinitas lah, apalah, ya itu jadinya seperti itu. Dan Tapi mereka justru bangga, Pak De. ya, itu, Mereka itu justru tidak bangga salah, karena itu Tuhannya gambaran bisa itu nggak salah itu. Tuhan Karena menurut Tuhannya mereka bisa kan- jadi manusia katanya bangga mereka. Menurut mereka 1 hakikat, 3 pribadi dan bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Nah kan gitu, telur sama batang beda, ya kan? Nah itu nggak bisa dipisah itu nggak bisa. Enggak, harusnya satu tuh. Pak D, harusnya satu telurnya itu kena ini usus turun jadi agak-agak besar gitu loh. Ah, kan Bapak beda dengan Roh Kudus. Jadi harus turun berok satu. Astagfirullahaladzim, apa kita nggak berdosa ini? Pribadi 1 Uni. hakikat betul. Hakikatnya apa? Ya hakikatnya itu
2 telur 1 batang. Kalau Hakikatnya telur satu alat diambil, kelamin. nggak bisa. Nggak bisa. Hakikatnya alat kelamin ya, salah ya. Hakikatnya alat Udahlah. kelamin. Nih. 3 Ini, pribadi, 2 telur 1 batang. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Yaitu gambarannya. Pas itu. itu karena begini Ustadz, dia itulah kalau mereka tuh mengatakan Al-Quran itu hanya karangan. Ya, saya bilang gini, jadi di balik sempak Yesus apa? Kamu udah menghujat di balik sempak Nabi. Loh, sekarang di balik sempak Yesus itu 3 pribadi 1 hakikat. Itu betul. Yang nggak bisa dipisahkan, bener. Mama kalau udah ngomong gini paling fasih. Aduh, parah. Bang Zuma ketawanya lain. Enggak. Saya baca Yeremia 23. Nabi palsu dari Yerusalem itu, umatnya kata kitab Yeremia 23 itu diterangkan di datang 40-nya. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Yang buat saya, Pak. Oh iya, ternyata ancaman Tuhan kepada nabi palsu dari Yerusalem itu umatnya memang dikasih aib. Allahu Akbar, Masya Allah. Parah. Kadang begini Bang Zuma, ya kalau makanya saya pengen juga sih sebenarnya apa kan, buka-buka room kan. Tapi kalau udah membaca taipengan dari Kristen ini, Masya Allah, kenapa kadang kita ini nggak bisa mengontrol gitu loh. Kadang begini ya, anak saya ini kadang ingatkan, Mak, nanti kalau live jangan emosi ya Mak, jangan emosi ya Mak. Jadi saya coba kan, jangan emosi, istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi kalau udah baca typingan itu loh Bang, ya Allah, jadi naik pitam. Ini apalagi kita Nabi kayak begini, Al-Quran kamu gini, Allah kamu gak bisa Kalau dikontrol. sudah Bang. nabi ya. Tadi saya di sini di Komalini kayaknya tadi. Maknya habis masih mau aku datang besok. Gara-gara Rasul dihujat. Mampus sudah kau. Terimalah itu. Kau bawa sampai 7 turunan itu sakitnya hatimu dikata-katain sama Bang Zuma. Mengenak. Ya, tadi itu naik Bu Derni, siapa lagi? Si Ruth, tahu ya Ruth Oneness itu ya. Nah, dia naik maki-maki saya tidak masalah. Tapi kalau dia sudah menghujat itu, ya ampun. Kadang gimana ya Bang? Kadang mental kita jadi kena loh Bang ketika sudah marah itu Bang. Iya, kalau udah naikkan narasumber, saya mute, saya off cam, itu jujur mental saya kena. Kenanya itu apa ya? Kita kadang jadi sesak nafas karena menahan emosi itu loh Bang. Aduh. Iya, saya tuh terkadang ditanya, kenapa abang nggak pernah marah kalau diginin? Ya, saya bilang marah aku itu bukan untuk saudara-saudaraku, marah aku juga bukan untuk sesama Muslim. Aku simpan marah aku itu untuk orang kafir. Ya. Simpan. Makanya kalau ada yang sedikit mancing, ya kena lah kau. Derita mulai itu. Kamu nggak terima. Sudah. Ya, jadi kadang kita pikir Bang, apa ini jadi satu dosa? Apakah cara saya benar? Jadi saya kadang timpakan ke diri saya sendiri sih Bang. Ketika memang yang saya baca itu semua dari Bible. Bagaimana Tuhan kamu ketika mengambil istri Daud dijadikan piala gilir? Ketika saya mengatakan, bagaimana Tuhan kamu? Bagaimana Tuhan kamu ketika membinasakan bangsa Amalek bahkan anak? Jadi gimana ya, saya jadi berpikir begini, apakah memang salah cara saya itu ketika menghantam hujatan mereka, atau memang bagaimana cara baiknya, sementara kita manusia biasa yang memang ya tidak bisa mengontrol gitu loh Bang. Nah itu Iya, nggak apa-apa. Itu amal-amal itu yang kita dapatkan kalau kita ngamuk, marah gara-gara Rasulullah dihujat. Oh, itu pahalanya tinggi. Pahalanya tinggi tuh. jadi kalau memang ada sedikit saja mungkin cara saya salah, ya kan, gurunda-gurunda di sini kayak Pak D, Uni Rifa atau siapapun, Bunda Rahma, ya jangan segan-segan lah untuk menegur ya kan Bang.
biar kita tuh juga sama-sama apalah, sama-sama introspeksi diri juga saya kan, menilai ke diri saya sendiri, terus mau merubah diri saya bagaimana cara baiknya untuk menyampaikan, gitu loh Bang. Kadang saya menunggu gini loh, apa saya ini salah? Kenapa saya nggak ditegur gitu? Kadang saya jadi kayak gitulah pokoknya Bang. Ya kalau menghujat Rasulullah, menghujat Allah, ya kita wajib marah. Kalau ada orang Rasulullah dihujat di depannya tidak marah, ya justru tanda tanya. Boleh kita berkongkol-kongkol dengan orang yang menghujat Rasulullah, menghujat Allah, nggak boleh. Makanya Islam itu agama jihad. Islam itu disegani karena itu. Satu modal Islam itu karena Islam itu adalah agama jihad. Oleh karena itulah orang Kristen harus sadar, hati-hati menghujat nabinya umat Islam. Mau habis ginjalmu dikunyah sama mereka. Sehingga mereka ke depannya itu nggak lagi menghujat Rasulullah. Kalau kita biarkan, oh tidak. Jangankan Nabi, Tuhan aja mereka hujat. Bayangkan aja Tuhan datang mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, kemudian digantung di atas pohon. Apa nggak menghujat Tuhan itu? Jadi kalau mereka menghujat kepada Tuhan mereka, biarkan. Tapi jangan biarkan mereka menghujat Rasulullah. Jangan biarkan mereka menghujat Allah. Jangan. Kita wajib marah. Kalau ada yang menghujat Rasulullah, kita wajib marah. Ya, kita harus wajib marah. Kalau Allah yang dihujat, Allah yang dinistakan, kemudian Rasul yang dihina, kemudian wajib marah. Kalau tidak marah, potong nonotmu. Beli kain kafan, bungkus ya dirimu. Tidak ada cerita. Dengarkan ini saudara Kristen. Anda boleh menghujat Bang Suma, mau menuduh Bang Suma apalah terserah sesukamu. Sampai mulutmu robek pun tak apa-apa. Tapi ingat, jangan sekali-sekali kau hina nabiku, jangan sekali-sekali kau hina Tuhanku. Jangan. Jangan, karena kami agama jihad. Mati kami, umat Islam itu udah tergadai. Karena di Islam itu indahnya itu luar biasa loh. Orang yang mati, orang yang mati, orang yang mati Ini suara saya kedengaran tidak, kawan-kawan yang dibawa? Ini jaringan soalnya. Tes 1 2 dicoba. Masih kedengaran? Bisa jadi kawan-kawan, HP panas. Ini kedengaran suara saya? Belum ditutup, aduh. Tes 1 2. Kedengaran tidak? Kawan-kawan di bawah.
sahabat Bang Zuma. Ada adminnya di situ ya, Bang Sadli. Ada kontaknya. Adik kita. Ada kontaknya di akunnya. Silakan hubungi. Silakan ini ya, cari tahu berapa ongkirnya dan segalanya. Silakan. Silakan Bang, tadi dilanjutkan lagi Bang. Iya. Jadi kalau Allah dihina, lalu kemudian Nabiullah dihina, kita tidak marah, itu tanda tanya besar. Gak bisa, kita harus marah. Supaya orang-orang ini tidak meremehkan kita. Islam itu agama jihad memang. Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan kepada kita. Ya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu mengira bahwasanya orang yang mati jihad itu mati, enggak. Mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi orang-orang yang jihad itu seperti para sahabat, seperti Rasulullah, mereka itu enggak meninggal. Mereka itu adalah mati dalam keadaan jihad, mereka hidup. Jadi umat Islam ini aturan mainnya ya jihad. Agama Islam itu agama jihad. Bukan agama sontoloyo. Agama sontoloyo itu apa? Dadanya kekar, lengannya kekar, betisnya besar, mukanya serem, berbulu dadanya, ototnya bagus, tapi apa? Dia mengatakan dirinya itu begitu dia berjalan gemulai dan suaranya selamat pagi. Itu ajaran sontoloyo. Homo nanya, ada yang bagaimana? Katem pergi pipi kanan. Alamak. Ajaran apaan itu? Teori. Kalau Islam itu agama jihad, Anda jual, kami borong. Ya. Jadi jangan coba-coba menghujat Rasulullah. Woi, kalian ini yang suka menghujat, woi, dengarkan. Jangan kau menghujat Nabi kami, jangan. Jangan. Kamu nyaman hidup di Indonesia karena umatnya Nabi kami. Paham itu ya? Hah? Pahami itu. Indonesia ini bisa adem, bisa tentrem karena umatnya Nabi kami. Pahami itu. Negara kita berdasarkan atas asas ketuhanan yang diajarkan Nabi kami. Bukan berdasarkan trisula negara ini, bukan. Tapi berdasarkan ahad. Dan nama Tuhan kita itu bukan disebut Yahweh atau candoleng-doleng, bukan. Nama Tuhan kita umat orang Indonesia disebut Allah. Pahami itu. Jadi jangan kalian itu menghujat Nabi kami, jangan menghujat Rasul kami, jangan menghujat Tuhan kami, jangan. Karena Islam itu agama jihad. Umat Islam bangkit di Indonesia ini. Hati-hati. 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 Umat Islam setidak-tidaknya mereka tidak sholat, tapi kalau agamanya diganggu, ususmu dibikin sate. Jangan coba-coba, jangan. Jadi kalau mau diskusi aja, bahas tentang agama, bahas aja. Oke, contohi pendeta-pendeta kalian, contohi pendebat-pendebat kalian yang baik-baik itu. Jangan kau contohi seperti Congorpedia, Kiamat. Jangan. Dari kami mana? Siapa yang penghujat? Paling Bang Suma kan yang dibilang penghujat. Yang lain-lainnya itu baik-baiknya semua. Yang paling menghujat itu Bang Suma di Indonesia ini. Menurut hitungan kalian. Kenapa dikatakan Bang Suma itu penghujat? Karena tak ada yang mampu membentengi, tak ada yang mampu menghalau, tak ada yang mampu menangkis semua data dalil yang Bang Suma kasih. Makanya satu-satunya cara untuk menghentikan Bang Suma, ya katakan dia penghujat. Itu. Mana ada pernah kita menghujat Yesus? Mana ada? Gak ada kan? Tapi kalian kayak tadi pagi tuh naik ke sini. Nuduhnya Allah ya Karim.
Kalau bukan karena umat Rasulullah, kalian masih kerja rodi. Seperti dan kakek nenek kalian mungkin. Nah, cuman kan memang ya wallahu alam bisawab, ini masih misteri. Kenapa kalian bisa mengikuti agama penjajah? Itu masih misteri. Saya belum bisa menjawab secara gamblang. Apa alasannya kalian mengikuti agama yang sama dengan agama penjajah? Itu masih misteri bagi saya. Meski sudah ada beberapa kisi jawaban, tapi saya belum puas untuk itu. Ada yang mengatakan karena ex-PKI kalian itu, ada yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan karena kalian itu berasal dari keturunan mata-mata penjajah. Ada yang ngatain gitu. Tapi saya masih tanda tanya besar. Saya masih pelajarin, kalian ini dari mana? Kok bisa? Karena mustahil antara yang menjajah dengan yang dijajah satu tempat rumah ibadah, itu mustahil. Mustahil itu. Ya. Sedangkan pada masa penjajahan kita masih menghitung jari rumah ibadahnya. Saya belum pernah tahu. Apa ada yang tahu? Dinda Kores tahu nggak? Pada masa penjajahan itu sudah ada rumah ibadahnya orang Kristen berdiri di Nusantara. Dinda Kores tahu nggak? Yang masa penjajahan yang mana nih Gurunda nih? Portugis, Belanda. Itu ada nggak gerejanya penduduk asli? Gerejanya penduduk asli. Ya. Kalau kita kan jangankan gereja, pesantren ada di mana-mana kan. Kalau masa penjajahan itu kan masjid sudah di mana-mana, kemudian pesantren-pesantren di mana-mana pada masa penjajahan, ya kan? Nah sekarang yang saya tanya, pada masa penjajahan apakah pribumi sudah memiliki gereja? Agak lah Gurunda. Orang pribumi Indonesia tahu Yesus itu ya dari Portugis Belanda. Oh, berarti mereka belum ada gereja waktu itu? Belum ada sama sekali. Mereka rumah masih kayak joglo-joglo gitu Gurunda. Bahkan ini ya Gurunda, daerah timur Maluku itu kesultanan dulunya. Iya, tahu. Nah, terus dia tapi alhamdulillahnya nggak kayak Filipina ya. Itu yang 3/4 pulaunya jebret langsung jadi Kristen gitu. Nah, Maluku masih ada perlawanan dari pribuminya sehingga cuma sedikit gitu loh. Sedikit yang masuk ke agama Kristen. Gitu Gurunda. Iya. Ini Portugis ya, Portugis timur. Portugis itu timur. Kalau yang daerah Jawa ke Sumatera, Belanda punya itu Ikhwan. Jadi masa penjajahan belum ada gereja? Belum ada. Mereka aja kaget. Wow, keren sekali bangunannya. Gitu. Oh, jadi mereka pergi lap-lap pondasi gitu, pakai lidah. No. Iya kan mereka ini apa ya, kalau dari sejarahnya tuh mereka jadi bahasa dulu tuh jongos Gurunda. Nah, habis jadi jongos itu mereka pulang bawa garam sekarung dulu. Ini juga faktanya tuh dulu tuh Ikhwan, garam itu barang mahal. Iya. Gitu loh. Jadi bayarnya pakai garam gitu. Jadi habis ngepel pondasi rumah, pondasi gerejanya Belanda, mereka dikasih garam. Garam gitu. Karena yang punya garam itu orang kaya. Enggak dibaptis dulu. Nanti setelah berapa tahun kan pas pertama datang itu Gurunda belum ada tuh si pandito-panditonya belum ada. Nanti yang kedatangan kedua baru bawa mereka ketika bentengnya sudah jadi gitu. Ya. Jadi kesimpulan awal, mereka ini punya agama memang karena kakek moyang mereka itu yang menjadi apa tadi namanya? Jongos. Kunyuk apa? Jongos. Kunyuk. Iya, curut apa? Oh, apa namanya? Kalau di Indonesia tuh londo ireng. Bukan kampret, bukan. Beda lagi. Londo ireng. Bukan. Apa? Cebong apa? Cebong. Apa ya namanya? Itu yang mana, Pin? Itu yang mana? Nah, kalau londo ireng itu ini setelah puluhan tahun di generasi ketiga keempatnya, nah barulah nanti Belanda merekrut orang-orang Kristen yang dari Maluku ini bekas Portugis untuk menjadi KNIL gitu. Nanti ini anak bangsa ini diadu dengan
para tentara, Kolonel. para pasukan pembebasan Aceh gitu. Makanya Aceh tuh benci banget sama Londo Ireng KNIL itu gitu. Iya 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 iya. Ya. Jadi, untung aja ada Islam yang agama jihad ya. Abang nggak tahu tadi malam. Betul. Ada orang Kristen, Bang Zuma, tadi ada 3 kali aku diskusi sama orang Kristen ya. Mereka kan bilang gini, ajaran Muhammad, ajaran perang. Aku langsung tanya, seandainya kita diperangi, kataku, mau nggak kau, boleh nggak kau sama Tuhanmu mengikuti ajaran Nabiku, memerangi orang yang memerangi kita? Aku bilang, nggak bisa dia jawab. Coba tanya dulu. Coba tanya. Musuhmu itu harus dikasihi nggak? Iya. Musuhmu itu dikasihi. sebenarnya siapa? Iblis. Nah, mengasihi iblis. Pantas saja nyembah manusia. Iya betul. Aduh, parah Bang, ini. tapi ngeri Bang, kalau seandainya orang Kristen, mereka itu dipilih jadi tentara sama jadi polisi, bahaya loh Bang buat negara kita. Alasannya? Paranoid. Karena mereka kan nggak boleh mereka harus mengasihi musuh. Nanti kalau mereka mau menangkap penjahat, mereka nggak jadi tangkap. Kan mereka harus kasihi. Kan mereka mengkhianati nanti Bang. Kasihan loh negara kita loh, rugi bayar mereka loh. Tapi enggak. Yang terjadi sekarang itu TNI Polri itu netral. Mereka dalam berdinas semenjak mereka disumpah agama itu hanya sebatas ibadah. Cuman yang koslet-koslet, ada yang koslet ya siapa tuh? Siapa yang suka muncul pakai baju dinas Polri? Gabriel. Iya betul. Itu koslet itu. Udah rusak Iya, dia makanya kalau dia ikut doktrinnya, susah mereka jadi TNI loh. Karena mereka harus melawan Yesus. Karena Yesus ajaran kasihi musuh. Sementara mereka harus melawan musuh. Jadi agak bimbang. Makanya kemarin ku tanya, kau seandainya kau jadi tentara, boleh nggak kau ditanya sama penjahat, di mana tempatnya sarangnya Pak Jokowi atau di mana senjata? Dia nggak boleh bohong katanya Bang. Dia harus jujur bilang, oh Pak Jokowi ada di istana, senjatanya ada di Jakarta. Harus jujur dia Bang katanya. Masih ingat tadi saya mengatakan Sontoloyo, masih ingat? Iya Sontoloyo. Iya, itulah. Kalau Islam itu kan jihad. Kalau Islam kan jihad. Islam itu jangan pernah sentuh akidahnya. Jangan pernah. Karena kalau akidahnya kamu ganggu, itu akan terjadi gemuruh besar. Tapi kalau mereka kan itu tadi, Uniripa bilang, nggak ada itu cerita. Tapi kalau ada cakupan muatannya karena ekonomi, hebat dia itu. Oh, paling jago. Bang Zuma, Iya. lihat yuk. Maghrib. Iya. Ntar lagi kan kita perang. Baik. Ayo, Nah, kita teman-teman, simak sebentar malam jam 8 temanya itu keselamatan versus keselamatan menurut Islam dan menurut Kristen. Tengok aja sebentar nih ya. Kita lihat bagaimana keselamatan Kristen itu. Ada nggak ya? Nanti malam kita lihat. Ini yang saya hadapi ini pastor. Dia lulusan Vatikan. 60 tahun jadi siswa, masih sampai sekarang belum berfungsi otaknya. Jam 8 ya, bentar ya. Ya, jam 8. Di Fandi Ahmad 02, Bang Zuma. Oke. Itu temanya tentang keselamatan. Nah, bentar malam itu kita fokus minta mana keselamatan Kristen menurut Yesus. Siapkan tisu ya, teman-teman. Gurunda. Ya gimana? Titip pertanyaan Gurunda. Iya, saya catat. Tolong buktikan ada orang Kristen sudah di sorga. Iya. Mati itu Gurunda. Mereka kan sering jualan keselamatan. Tolong buktikan ada orang Kristen ada di surga. Ada orang yang Kristen yang memang menyembah Yesus, percaya Yesus Tuhan, sudah ada di sorga gitu. Kalau kita kan sudah ada tuh. Iya, Gurunda. Masya Allah. Aku nanti kan kemarin udah ya. Sip. Gas Gurunda. Jam berapa itu ya?
Jam 8. Cuman saya minta nggak usah buka kamera deh. Dinda ya. Siap nggak apa-apa, aman kan aman. Anu apa ya? Kayak ikan presto. Loh, malas. Gurunda apa ya? Gini Gurunda pas udah beres ngomong ya tutup aja dulu. Ya justru itu bikin sakit mata. Orang udah berharap-harap dia meledakkan bisulnya, malah mutar sana sini, senyum-senyum baik, macam apa gitu. Nggak usah buka kamera. Jadi emang gitu Gurunda. Apa pendeta itu yang level paling rendah dalam dialog itu pendeta gitu. Paling tinggi itu penghujat gitu. Betul, serius. Paling tinggi itu penghujat, paling rendah pendeta. Iya sih, karena selama ini pendeta-pendeta yang turun perang argumen nggak ada yang ini, nggak ada yang berkualitas. Lah iya, buat mereka ini nggak penting, nggak ada ngaruhnya sama perpuluhan yang tiap bulan kan gitu. Oh iya, jadi hebatnya cuma di gereja ya, betul. Pandai juga ada gitu. ini. Di gereja mana ada yang bantah pas dia ngomong? Betul. Bagus juga, masuk akal. Tepuk tangan dulu. Masuk akal. Ya. Gereja itu pendeta ngomong, yang lain pacaran di belakang gitu. Oke. Ya, kita tutup. Istirahat dulu. Ya. Baik, Gurunda aja yang istirahat. Akifandi nggak usah, roomnya biarin. Oke. Baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Apa yang kami sampaikan hanyalah sebatas pembelaan iman, pembelaan akidah, wujud kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kecintaan kita kepada negara ini. Sehingga kita ingin menyatakan bahwasanya agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Islam membahas tentang Kristen karena dibahas dalam Al-Quran. Islam membahas Tuhannya, membahas kitabnya karena Al-Quran memberikan sinyalir yang sangat kuat tentang itu. Oleh karena itu, kalau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan kalau ada yang dijadikan sebagai ilmu atau apapun itu semua datangnya dari Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda jangan dulu ditutup yang di YouTube ya. Aku ada pesan dulu sedikit. Iya, silakan deh. Ya Ikhwan, ini penting ya, penting dan jarang. Cuman aku ngasih tahu gini Ikhwan. Kalau misalnya Gurunda udah memanggil, itu disambut gitu. Karena kami di sini dari zaman ada yang di Facebook, dari zaman Facebook Ustadz Sugi, dari zaman Zoom ya aku Kunik Riva gitu, dari zaman WhatsApp ada Bang Dewa, Bang Handi gitu. Udah melihat bagaimana kontribusi Gurunda kepada umat gitu. Jadi kalau Gurunda memanggil berarti memang umat membutuhkan, baik itu finansial maupun orang. Oke Ikhwan, aku nitip itu aja. Lanjut Gurunda, Panglima yang kami cintai dan hormati. Makasih semua. Saya pamit ya, Sinda Azan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius loh, Gurunda tuh kalau pribadi tuh kayak kemarin sakit, pada nggak tahu kan? Iyalah, nggak pernah ngomong Gurunda kalau pribadi. Tapi kalau udah soal menyangkut umat, menyangkut agama, wah pengen mewek gua. Selalu paling depan gitu loh. Makanya dipanggil. Dipanggil, disambut panggilan.